Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akurasi, presisi, dan kalibrasi dalam pengukuran ya. Akurasi itu apa? Akurasi itu adalah, atau keakuratan adalah seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai yang diharapkan. Dengan kata lain, pengukuran yang akurat adalah pengukuran yang hasilnya mendekati nilai benar. Contoh, jika massa sebenarnya adalah 1 kg dan hasil pengukuran dapat ini 0,99 kg, maka dikatakan hasil tersebut akurat karena mendekati nilai yang sebenarnya. Tentu saja akurat itu juga punya derajat keakuratan. Kalau 0,99 kg ini bisa dikatakan sangat akurat. Kalau 1 kg persis berarti tepat, akurat, super akurat berarti ya. Oke. Nah, presisi itu apa? Presisi adalah seberapa konsisten hasil pengukuran jika dilakukan berulang kali, meskipun hasil tersebut belum tentu dekat dengan nilai yang sebenarnya. Pengukuran yang presisi berarti bahwa hasil pengukuran memiliki variasi yang sangat kecil atau berulang dengan nilai yang sama atau hampir sama. Contohnya, jika massa sebenarnya adalah 1 kg, dan hasil pengukuran sebanyak 5 kali selalu menunjukkan 0,85 kg. Ini sangat konsisten ya. Jadi 5 kali pengukuran selalu menunjuk 0,85 kg. Maka pengukuran ini presisi. Luar biasa presisi. Karena konsisten meskipun tidak akurat karena jauh dari nilai yang sebenarnya. Jauh dari nilai yang sebenarnya, kan nilai sebenarnya 1 kg, ini 0,85 kg. Memang ini tidak akurat, tapi sangat presisi. Ya, karena konsisten menunjukkan 0,85 kg dalam pengukuran yang berulang. Nah, perbedaan utama akurasi dan presisi itu berarti kalau begitu apa? Akurasi berkaitan dengan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Tapi kalau presisi berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran tanpa mempedulikan apakah hasil tersebut benar atau tidak. Contoh pengukuran akurasi dan presisi. Ini analogi aja ya. Misalkan ada seorang pemanah latihan memanah. Nah, tujuan memanah itu kan pusat ini ya, pusat. Kalau mengenai pusat berarti berhasil memanahnya gitu kan ya. Jadi kalau dalam pengukuran kita andaikan pusatnya ini adalah nilai sebenarnya yang mau diukur. Nah, kemudian katakanlah pemanah memanah 5 kali, sebanyak 5 kali ya. Memanah menuju target. Ternyata semua anak panahnya ini bisa dikatakan berkumpul di pusat mengenai target seperti ini. Nah, ini kalau dalam pengukuran dikatakan pengukuran yang akurat dan presisi. Kenapa akurat? Karena ini target sudah dikenai panah kan, semuanya kena ini. Panahnya semua ngumpul di pusat 5-5-nya. Presisi, kenapa presisi? Karena konsisten. Jadi semua panah, 5 anak panah itu semuanya ngumpul di sini, ya. Jadi variasi datanya itu luar biasa sangat kecil nih berarti ya. Ini adalah akurat dan presisi. Ya tentu saja akurat dan presisi punya derajat keakuratan dan presisi ya. Nah, terus kemudian ini misalkan. Nah, oke. Kalau begini berarti anak panah tidak mengenai pusat. Nah, padahal pusat itu kalau dalam pengukuran itu nilai sebenarnya yang mau diukur, yang diharapkan gitu ya. Tapi kok ini jauh sekali dari pusat, berarti ini tidak akurat. Tapi presisi. Kenapa presisi? Karena 5 anak panah ini mengumpul semua di sini. Meskipun jauh dari pusat, tapi konsistensi pengukuran terjadi di sini. Karena anak panah ngumpul di sini ya. Nah, konsistensi berulang yang sama gitu ya. Nilai pengukurannya bisa dikatakan hampir sama atau sama. Nah, ini adalah pengukuran yang presisi tapi tidak akurat. Presisi karena ngumpul konsisten jadi satu di sini, tidak akurat karena memang tidak mengenai target gitu ya. Terus kemudian ini. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, semua 5 anak panah ini mengenai targetnya ya. Walaupun tidak ngumpul jadi satu. Sekali lagi ya, derajat keakuratan itu pasti ada. Sekian persen akurat. Kalau ini ya memang akurat, tapi berapa persen gitu kan ya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan ternyata ini anak panahnya tidak mengumpul jadi satu, ya kan? Nah, ini berarti pengukuran yang akurat tapi tidak presisi. Akurat karena panahnya semua mengenai pusat.
Tapi tidak presisi karena variasi datanya terjadi di sini. Artinya anak panah ini tidak mengumpul jadi satu, ya kan? Tidak ngerempel gitu jadi satu, tidak berkumpul jadi satu. Jadi ini akurat tapi tidak presisi atau kurang presisi, ya. Nah terus kemudian bagaimana kalau gini? Semua 5 anak panah ini tidak mengenai pusat kan? Berarti target tidak dikenai. Berarti nilai yang diukur ini yang di pusat. Nah sedangkan hasil ukurannya seperti ini, ya, jauh dari pusat. Berarti ini sama sekali tidak akurat. Dan juga tidak presisi karena anak panahnya menyebar seperti ini. Jadi tidak akurat dan tidak presisi. Jadi ini dalam pengukuran ya tentu saja tidak dikehendaki. Idealnya pengukuran itu akurat dan presisi. Nah sekarang kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Yaitu proses membandingkan suatu alat ukur dengan standar referensi yang diketahui akurasi dan kebenarannya untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut memberikan hasil yang tepat dan konsisten. Nah, tujuan kalibrasi adalah untuk meminimalkan kesalahan pengukuran dan memastikan alat ukur berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Contoh yang pertama ya, kalibrasi timbangan. Mungkin Anda pernah membeli timbangan gitu ya. Sebelum digunakan ya harus dikalibrasi dulu. Timbangan dikalibrasi dengan massa standar yang sudah diketahui dan bersertifikat. Betul-betul masanya standar ya, misal massa standarnya yang digunakan 1 kg. Ini betul-betul 1 kg. Tapi tidak usah ambil massa standar internasional yang disimpan di Perancis, tidak usah ya. Jadi ini 1 kg ini diukur dengan alat-alat yang betul-betul akurat dan presisi tinggi. Nah, bila timbangan tidak menunjukkan 1 kg, perlu disesuaikan atau dikoreksi. Misalnya Anda timbang, ini kan massa standarnya 1 kg. Anda timbang kok 0,9 kg. Mungkin alat Anda kurang presisi timbangannya. Jadi harus dipresisikan. Atau dikoreksi, dikalibrasi timbangannya. Jadi harus betul-betul timbangan Anda menunjukkan 1 kg. Pasti itu ada alat pengatur kalibrasinya ya. Nah contoh 2. Kalibrasi mikrometer skrup. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau Anda mau menggunakan mikrometer skrup, ya jangan langsung digunakan dong. Jadi harus dilihat dulu apakah garis 0 nonius ini berimped dengan garis utamanya ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini spindle dan alfil itu harus sudah mepet seperti ini dengan menggunakan ratchet koreksinya. Nah, terus kemudian kalau Anda lihat di sini 0 garis 0 nonius tidak berimped dengan ini, dengan garis utamanya. Nah, ini perlu kita kalibrasi, kita koreksi. Nah, kalau Anda beli mikrometer skrup, itu pasti sudah disertai kunci kalibrasi. Kecuali kalau Anda beli rombengan loh. Kalau rombengan mungkin tak hilang ini kuncinya biasanya ya. Nah, kunci kalibrasi ini bisa digunakan untuk memutar-mutar selipnya ini. Diputar. Ini nanti ada lubangnya di situ. Nah, ini untuk ke lubangnya, dicolokkan ke lubang begitu, kemudian bisa diputar. Kalau diputar misalnya ini harus menunjuk ini 0 nonius ya, artinya segaris dengan garis 0 nonius. Jadi kalau sudah saya putar, saya sudah kalibrasi, jadinya seperti ini. Garis 0 nonius sudah berimped dengan garis skala utama. Nah ini berarti sudah dikalibrasi, artinya mikrometer skrup sudah bisa digunakan, sudah siap digunakan untuk mengukur sehingga pengukurannya sangat teliti atau akurat. Sampai di sini apa yang saya berikan semoga bermanfaat. Basic is very easy and fun.